come. Oh, here come. Sejarah tari topeng di Cirebon dan Desa Sitiwinangun bermula dari Pangeran Welang dari Karawang yang merupakan murid Syekh Kuro. Dalam perjalanan awal, Pangeran Welang bertujuan untuk menegur Syekh Syarif untuk sowan ke Syekh Kuro di Karawang. Namun oleh Syekh Kuro dilarang. Tetapi Pangeran Welang tetap memaksa untuk pergi ke Cirebon. Hingga terjadi perselisihan antara Pangeran Welang dan Syekh Kuro. Pangeran Welang memiliki senjata bernama Golok Setan. Di tengah perselisihan tersebut ditengahi oleh Mbah Kuwu, di mana Mbah Kuwu mengatakan perselisihan jangan dengan otot, tapi dengan logika. Hingga Pangeran Welang ingin menikahi istri Syekh Syarif. Dengan siasat menggunakan topeng atau tari topeng, hingga Pangeran Welang terlena, Syekh Syarif dapat mengambil pusaka Golok Setan tersebut. Lambat laun Pangeran Welang diberi gelar Pangeran Geraksan di Cirebon. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dibentuk dan kemudian dibakar menjadi tembikar atau barang-barang keramik. Gerabah telah ada sejak zaman prasejarah, dengan bukti-bukti tembikar yang berasal dari berbagai peradaban kuno seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Tiongkok. Penggunaan gerabah sebagai wadah atau seni telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia. Gerabah pertama kali dibuat di Indonesia pada zaman prasejarah, dengan bukti penemuan tembikar di situs-situs arkeologis seperti Liang Gua di Pulau Flores dan Gua Harimau di Sumatera. Ini menunjukkan bahwa tradisi membuat gerabah sudah ada di wilayah Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber mengenai gerabah Desa Sitiwinangun. Yang pertama adalah, siapa seniman gerabah pertama yang mempelopori gerabah tersebut? Seniman pertama gerabah di Desa Sitiwinangun belum diketahui hingga saat ini, karena gerabah dijadikan sebagai media pencaharian sudah sejak zaman nenek moyang di Desa Sitiwinangun yang diturunkan turun-temurun hingga saat ini menjadi salah satu media utama pencaharian masyarakat Desa Sitiwinangun. Yang kedua adalah, bagaimana sih proses pembuatan gerabah tersebut? Adakah cara dan bahan pembuatan gerabah yang berbeda dari pembuatan di masa lampau dan di masa sekarang? Pembuatan gerabah menggunakan tanah asli di Desa Sitiwinangun, di mana tanah ini dipercayai berbeda dengan tanah-tanah yang lain.
Pembuatan gerabah di Desa Sitiwinangun ini menggunakan alat putar. Proses pembuatannya sama dari zaman ke zaman. Metode pembakaran gerabah ini adalah yaitu pembakaran terbuka dan pembakaran tertutup. Biasanya dilakukan 2 kali pembakaran, di mana pembakaran pertama adalah 600 hingga 800 derajat, lalu pembakaran kedua adalah 1000 derajat, supaya katalis pada gerabah lenyap. Yang ketiga adalah penjualan gerabah. Kira-kira sudah terjual sampai mana? Penjualan gerabah sudah sampai di seluruh Indonesia, bahkan mencapai luar negeri. Contohnya sampai ke Thailand. Dan yang keempat adalah awal mula adanya gerabah dan perkembangannya. Sama seperti dengan pertanyaan yang pertama, menurut narasumber kurang diketahui karena berdasarkan narasumber ini sudah diturunkan turun-temurun sejak zaman nenek moyang Desa Sitiwinangun. Pertanyaan kelima adalah, berapa lama sih pembuatan gerabah itu sendiri? Pembuatan gerabah dibutuhkan 2-3 hari hingga gerabah menjadi sempurna. Dan yang keenam adalah, apakah pada setiap bentuk gerabah memiliki makna tersendiri? Tidak ada makna dalam bentuk gerabah. Semua gerabah dibuat berdasarkan keinginan pengrajin atau permintaan peminat atau pemesan gerabah. Dan pertanyaan terakhir mengenai gerabah yaitu, apakah gerabah menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar bagi warga di desa ini? Ya, betul sekali. Gerabah menjadi salah satu mata pencaharian utama dan penghasilan terbesar masyarakat Desa Sitiwinangun, di mana pengrajin gerabah tersebut mencapai 42 orang. Sekian penjelasan tentang gerabah dari kelompok kami. Terima kasih. If I like a moment, me personally, I don't like to have the distraction of the camera. Selain gerabah, gamelan juga menjadi salah satu kearifan lokal yang masih dilestarikan di Desa Sitiwinangun. Pelopor kesenian gamelan di Cirebon dan Sitiwinangun adalah Ki Bagus Lail. Masyarakat Desa Sitiwinangun memiliki cara tersendiri dengan membentuk kelompok kesenian untuk melestarikan gamelan. Yang pertama adalah kelompok Krida Bagus Winangun, salah satu kelompok wayang siar yang menggunakan gamelan untuk pengiring, di mana wayang ini menggunakan wayang golek. Lalu ada Cipta Suara, di mana ini adalah kesenian-kesenian gamelan. Lalu yang ketiga adalah kesenian desa. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber mengenai gamelan di Desa Sitiwinangun. Yang pertama adalah, apakah ada cara tersendiri untuk merawat gamelan agar lebih awet atau memiliki ritual-ritual tersendiri? Dalam merawat gamelan, hanya dilakukan pemandian pada setiap gamelan dan dibacakan doa. Lalu yang kedua adalah, untuk memainkan gamelan sendiri, apakah ada orang-orang tertentu atau siapapun boleh memainkannya? Dan pada saat apa saja biasanya gamelan digunakan atau dimainkan? Menurut narasumber, gamelan di Desa Sitiwinangun diperbolehkan untuk siapa saja yang mau belajar. Tidak ada tuntutan untuk orang-orang tertentu. Biasanya gamelan dimainkan pada saat acara-acara tertentu ataupun latihan sebelum acara. Lalu yang ketiga adalah bagaimana, siapa, dan kapan pertama kali gamelan bisa masuk dan jadi kearifan lokal di desa ini.
Sejak zaman kerajaan di Cirebon, gamelan dijadikan hiburan untuk masyarakat. Ki Bagus Lail adalah pelopor kesenian gamelan di Desa Siti Winangun. Yang keempat adalah bagaimana cara masyarakat Desa Siti Winangun sendiri melestarikan gamelan. Cara masyarakat melestarikan gamelan di Desa Siti Winangun yaitu dengan membuat kelompok-kelompok kesenian, yaitu Krida Bagus Winangun, Cipta Suara, dan Kesenian Desa Siti Winangun. Dan pertanyaan terakhir mengenai gamelan yaitu gimana sih caranya agar konsep kesenian gamelan di Cirebon ini dapat diterima, dinikmati, dan digandrungi generasi muda sekarang? Mengingat banyak sekali kesenian yang mulai pudar di Cirebon ini. Cara agar gamelan dan wayang diminati generasi muda yaitu dengan digemas secara menarik mengikuti perkembangan modernisasi zaman-zaman.